Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tulus Arifan, Sekretaris BKD Provinsi Jawa Barat dengan nomor urut peserta di diklat ini adalah nomor 10. Saat ini saya akan menjelaskan tentang program dan kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat dalam hal perencanaan penganggaran di tahun 2021 sekilas saya akan sampaikan dan juga untuk 2022. Bicara tentang perencanaan penganggaran di BKD Provinsi Jawa Barat, yaitu kita mempunyai keterkaitan dengan RPJMD dan dari Renstra, khususnya Renstra di BKD Provinsi Jawa Barat, di mana visi misi gubernur yang disampaikan, terwujudnya Jabar Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi, mempunyai 5 visi, di mana kita mengambil visi yang kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah, dan kabupaten kota. Di sini juga terlihat bahwa di dalam misi ini terdapat 9 prioritas pembangunan dari akses pendidikan, infrastruktur, dan beberapa hal yang lainnya. Dan di sini kita meng-highlight yaitu di inovasi pelayanan publik dan penataan daerah. Di sini adalah untuk membentuk ASN dan birokrasi juara, di mana indeks reformasi birokrasi yaitu untuk IKU gubernur dan komposit dengan OPD lainnya, di mana juga di sini disampaikan untuk indeks kinerja utama BKD Provinsi Jawa Barat adalah indeks sistem merit. Indeks sistem merit ini adalah mempunyai ada 8 area dan nanti akan saya sampaikan beberapa hal. Dan untuk menuju kepada kegiatan yang tadi kami sampaikan mengenai penyampaian IKU, di sini kita mempunyai pembahasan mengenai rancangan APBD, bahwa kegiatan ini memang harus ada pembiayaan, dan pembiayaan ini adalah untuk menetapkan misalnya untuk tahun 2021 yang ingin saya sampaikan, yaitu dari bulan Agustus. Di sini mulai bulan Juli sebenarnya sudah memulai dengan penyampaian rancangan KUA, PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD, sampai dengan Agustus, beberapa minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu ketiga, sampai juga di dalam September. Di sini memang pembahasan dari rencana RKA dulu dari PPAS-nya itu sendiri. Dan sebenarnya dari inti semua ini adalah persetujuan antara merancang berapa untuk mencapaikan suatu target dari visi misi dari gubernur, dan di mana dijabarkan di indeks kinerja utama daripada OPD adalah bersamaan daripada DPRD dan gubernur Jawa Barat. Di sini ada beberapa waktu yang sudah disampaikan, mulai dari tadi saya sampaikan September dan juga di bulan Desember, dan juga di sini adalah selama bulan-bulan ini kita melaksanakan rancangan ini, dan kita sampaikan melalui aplikasi juga dengan BPKAD, dan di disampaikan, diawasi juga pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana strategis yang ada di BKD, terutama di BKD Provinsi Jawa Barat, yaitu tentang merit system yang ada di sini. Nah, sampai dengan bulan Desember ya terakhir, dan sampai terakhir adalah penyempurnaan dari DPRD. Nah, hal ini kita laksanakan mengawali juga dari sistem merit yang saya sampaikan tadi, adalah bagaimana sistem merit ini bekerja. Maaf, yang harus kita laksanakan ini dibagi terhadap beberapa bidang yang ada di BKD Provinsi Jawa Barat dan juga di dalam sekretariat. Nah, bagaimana perencanaannya dan bagaimana juga penganggarannya, yaitu masing-masing bidang menyampaikan rencana kerjanya dan juga menyampaikan berapa anggaran yang dibutuhkan. Semua yang dilaksanakan oleh rencana kegiatan oleh bidang-bidang ini adalah semua masuk ke dalam sistem merit. Sistem merit ini mempunyai hal yang harus kita laksanakan, ada 8 area, baik dari perencanaannya, dari perencanaan pengadaan sampai pemberian seperti eh, yang di pemberian prestasi pegawai, di mana juga ada beberapa hal di pengadaan, di penilaian kinerja yaitu mengenai reward dan punishment, terus dari pengembangan aparatur sendiri bagaimana, dan juga dari mutasi dan promosi yaitu manajemen talenta, di mana dalam hal ini sekretariat adalah bisa mensupport seluruh kegiatan yang ada ini dengan dari pelaksanaan kantor dan juga penyediaan diklat dan kursus yang ada. Nah, masing-masing di sini saya langsung mengambil saja kepada sekretariat, di mana kuasa pengguna anggaran. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA. Nah, saat ini KPA ini memang terdiri daripada kepala bidang dan juga saya sendiri sebagai sekretaris, di mana
KPA ini mempunyai pelaksanaan untuk melakukan, mengadakan, mengawasi, menandatangani dan juga menetapkan. Di mana melakukan tindakan mengakibatkan pengeluaran APBD, tugas KPA lainnya, dan mengadakan perjanjian perikatan kerjasama dengan pihak lainnya, mengawasi pelaksanaan anggaran ini yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing dan menandatangani SPM, TU, dan SPML, menetapkan PPTK dan juga pejabat lainnya. Nah, setelah dari perencanaan ini juga kita akan melihat bagaimana kita merencanakan menuangkannya di dalam DPA SKPD yang ada di SKPD masing-masing. Sini saya melihat ada di kepegawaian, di mana sudah terlihat di sini bagaimana berbagai program, bagaimana urusannya, bagaimana kegiatannya, dan seperti apa. Ini merupakan kita memang mengcascading tadi dari sistem merit itu yang ada dari 8 kita bagi untuk kepada bidang-bidang, dan inilah bidang-bidang menerjemahkannya dalam kegiatan dan bagaimana menerjemahkannya selanjutnya itu untuk di dalam penganggarannya. Di sini ada kelompok juga sama, kelompok belanja operasi, belanja barang. Di sini disebutkan mengenai kode rekening. Memang ini adalah hal yang jelas bahwa kita semua melakukan ini semua di dalam sistem SIPD, mempunyai kode rekening tersendiri masing-masing, berbeda dengan belanja barang habis pakai, dan juga bagaimana hal belanja cetaknya. Nah, ini juga bisa dilihat belanja bahannya. Jadi memang nomor-nomor kode rekening ini adalah menunjukkan daripada apa yang harus dilakukan dan apa yang akan kita anggaran untuk melaksanakan kegiatan. Seperti ini, dan ini jelas berarti memang kita tidak bisa kemana-mana. Hal ini dibuat sedemikian rupa sesuai dengan juga standar biaya yang telah ditetapkan oleh keuangan. Dan selain kita membuat rencana dari penganggaran kita juga membuat rencana kas. Jadi kapan sih sebenarnya dari kegiatan-kegiatan ini akan kita laksanakan? Di ini kita jabarkan dalam 1 tahun dari Januari sampai Desember. Kenapa? Ya memang kita harus membuat ini supaya jelas kapan sih sebenarnya uang ini akan dipakai. Ini berkaitan juga dengan pendapatan, karena memang uang kan nggak langsung ada seperti itu, karena uang itu tiap bulan baru adanya pendapatan yang masuk, dan inilah uang yang akan disampaikan ataupun disalurkan kepada SKPD kalau di Provinsi Jawa Barat. Dan terutama di sini di BKD Provinsi Jawa Barat kita membuat juga rencana anggaran kas. Kapan sih sebenarnya anggaran ini yang akan kita laksanakan, di mana hal ini kita laksanakan untuk membiayai kegiatan yang sudah kita susun sebagaimana tadi yang di awal saya sampaikan. Nah, ini adalah dari sekretariat sendiri. Dari sekretariat sendiri boleh saya sampaikan di sini adalah program penunjang urusan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Ada yang berbeda di tahun 2020 dan 2021. Tahun 2020 kita suka bicaranya itu adalah tentang belanja langsung dan belanja tidak langsung. Tapi sekarang di 2021 dengan peraturan yang terbaru di sini adalah merupakan tidak langsung itu masuk di dalam langsung dan tidak langsung sudah tidak ada, tapi masuk dalam suatu program di mana di sini saya sampaikan di sekretariat ada program penunjang urusan pemerintah daerah. Nah, di sini terlihat di sini ada, nah ini penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Nah, dulu ini merupakan terbeda ya, dibedakan dengan belanja langsung dan tidak langsung, tapi sekarang ini masuk di dalam suatu program urusan pemerintah daerah. Nah, hal inilah yang dilaksanakan di sekretariat. Kami sampaikan sedemikian seperti ini. Inilah yang kami laksanakan di tahun 2021. Dan untuk tahun 2022 pun kami juga sudah sama seperti yang tadi disampaikan di awal, kita melaksanakan perencanaan juga, sama juga dari Renstra BKD Provinsi Jawa Barat, yaitu mewujudkan sistem merit, di mana kita mempunyai target yang jelas, mempunyai nilai 280 rencananya untuk tahun 2022 mendapatkan penilaian. Dan ini merupakan target yang harus kita laksanakan, kita terjemahkan dalam kegiatan, dan kegiatan ini juga diperlukan pembiayaan, dan pembiayaan inilah semua yang mengarah kepada pencapaian tupoksi daripada BKD Provinsi Jawa Barat. Mungkin demikian yang saya sampaikan, bagaimana perencanaan kami buat, bagaimana kami meng-cascading juga sampai ke bidang-bidang, dan bagaimana sekretariat untuk bisa membackup lah, boleh dikatakan itu kegiatan-kegiatan yang ada, dan juga hasil yang harus disampaikan ini harus relevan juga dengan keuangan yang ada, dan juga target kinerjanya jelas sampai kepada nanti sakit laporan akuntabilitas keuangannya juga, dan juga menilai bagaimana kegiatan program yang sudah kita tujukan ini mencapai apa yang kita harapkan. Mungkin demikian kurang lebih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.